Ya, masih bersama Jalan-Jalan Yuk. Memasuki bagian dalam rumah, sobat jalan-jalan akan disambut ruang tamu. Lalu menemui kamar tidur. Di dalam kamar tidur terdapat tirai warna putih yang tertata rapi. Jalan-jalan lagi yuk. Ya ini Mbak Kiva, ini ruang terasnya rumah Haji Safiuddin. Ini tempat beliau bersantai. Dan mungkin sambil menerima tamu dan menyantap ya snack zaman dulu ya. Snack Oke, zaman apa dulu tuh contohnya? mungkin wajik atau dodol ya zaman dulu. Kalau sekarang diganti kue-kue mari-mari gitu. Iya, khas-khas banget sama Betawi ya. Ya. Nah, ini terasnya bisa saja si Haji Safiuddin sambil memandang tambaknya yang ada di utaranya rumah ini. Dan kalau kita lihat ini bangkunya masih khas zaman dulu ya, khas tahun 1800-an. Rotan gitu ya? Rotan dan kayunya dari kayu jati. Dan ini sudah lama sekali, jadi masih awet karena kualitasnya memang Bagus ya? bagus. Disusun juga sesuai memang seperti zaman dulu? Ya, betul. Nah, selanjutnya kita ada lagi ruangan lainnya. Oke, ngadep sini lagi. Oke nih, sekarang kita udah masuk ya? Ya, ini ruang tamu. Tamunya. Ini ruang tamu di mana Haji Safiuddin menerima tamu-tamunya di sini yang akan berbisnis tentang jual beli ikan, gitu ya. Mengingat beliau adalah juragan ya? Juragan, dan ini tempat resminya untuk bertransaksi. Dan tetap masih ada toples yang berisi snack zaman dulu ya. Dulunya ya. Oke, lanjut di dalam ini masih ada lagi loh sobat jalan-jalan. Ya. Apa? Ternyata luas juga nih sobat jalan. Rumahnya dia orang kaya ya. Zaman dulu jadi luas. Dan ini ada kamar tidurnya. Kamar tidurnya kita bisa lihat di dalam seperti ini. Semuanya kecil ya? Iya. Ini sengaja dirantai untuk tidak boleh ya? Iya, Oke, harus dari dalam ya? tapi spesial kita boleh masuk ini. Oke, spesial. Wow. Jalan-jalan. Lihat deh. Disusun seperti memang pada saat itu seperti ini ya? Nah, ini model tempat tidur zaman dulu banget ya. Ini si buat pitung ya, supaya nggak ada nyamuk ya. supaya nggak ada nyamuk. Oke. Selalu ada kitab suci Al-Quran karena beliau sebelum tidur pasti membaca Al-Quran dulu. Oke. Dan di belakang Mbak Kiva ini ada meja rias Untuk beliau dan istrinya kali ya? untuk istrinya. Mungkin setelah melihat tambaknya, beliau pulang ke rumahnya, sebelum pulang berdandan dulu di sini. Oke, kalau untuk pribadinya kan katanya beliau ini orang baik ya. Kalau untuk si Pitung sendiri, yang Bapak tahu pribadi itu seperti apa sih? Ya, kalau saya kan berdasarkan buku-buku yang saya baca, memang untuk orang Belanda, si Pitung dianggap sebagai perampok gitu ya. Tapi kalau untuk orang Betawi, si Pitung dianggap pahlawan karena membantu orang-orang Betawi dan membela orang-orang yang lemah. Oke, Gitu ya. jadi beliau merampok itu untuk hal yang membantu rakyat kecil ya. Kecil, gitu. Oke, meratakan lah ya, meratakan Iya. ekonomi daerahnya. Betul, Oke, kalau untuk si Pitungnya sendiri namanya dari mana sih? Kenapa bisa si Pitung? Ya gini, jadi ada lagi buku yang namanya Al-Fatawi. Di situ menjelaskan bahwa Pitung itu dari nama Pituan Pitulung. Dan sejarawan Belanda menulis bahwa yang menyebut dia si Pitung itu orang-orang kaya Belanda zaman dulu. Dan nama aslinya yang dibilang si Pitung itu, nama aslinya adalah Raden Ahmad Nitikusuma. Oke, jadi punya nama aslinya Ya, dan sendiri. itu Itu ada- julukan ya? Pituan Pitulung itu kan 7 orang penolong. Jadi ada 7 orang. Di situ ada Ahmad Nitikusuma, terus keduanya Jebul, ketiganya Ji, keempatnya Rais, kelima atau enamnya saya lupa gitu ya. Ketujuhnya Somat gitu. Oh, oke. Jadi mereka memang pelindung, geng gitu ya pada saat itunya. Dan kalau si Pitungnya sendiri kita bisa sebut Robin Hood Betawi. Iya. Tapi kalau Pituan Pitulunggang itu kita bisa sebut juga dia seperti The Avengers. Oh, The Avengers ya, wow. Seperti itu. Heroik sekali ya. Yaudah yuk kita lihat Boleh masih ke ruang sebelah yuk. sebelahnya. Wow.
Ada beberapa koleksi atau peninggalan terkait si pitung yang masih ada dalam rumah ini. Seperti ada sebuah meja makan, 2 buah lemari, dan bangku. Peralatan memasak pada saat itu serta dinding di bagian dalam rumah dihiasi sejumlah pernak-pernik. Masuk lagi nih kita. Ada sebelah sini ada apa nih? Ini ruang makannya Wow. Haji oke. Safiuddin. Jadi sewaktu beliau ingin bersantap ya di meja ini, entah dengan keluarganya atau menjamu tamu-tamunya. Oke. Dan ini contoh gelas dan Oh, tekonya ya. tekonya zaman dulu. Wah, zaman dulu banget nih sobat jalan-jalan. Ini boleh dipegang. Boleh Wow, nggak? oke. Selama tidak dilindungi. Oke. Wah, zaman dulu banget dan di belakangnya juga ada meja yang memang di desainnya sesuai pada Iya saat betul, itu itu seperti untuk apa ya? meja menyimpan piring-piring dan gelas. Oh, oke. Dan di depannya ini ada ruang terbuka seperti Oke, ini. sebelah sini Ini- ada congklak juga ya Ya, di bawahnya. Ini untuk bermain keluarga dan tamu-tamunya sekaligus yang ingin tidur di sini, Oh, oke. beristirahat. Kalau di zaman sekarangnya mah ruang family, ruang tengah. Ruang family, ya Ya, betul. terus juga apa sih biasanya ada TV ya kalau zaman sekarang. Wah, tapi kalau zaman dulu ya congklak, mainan anak-anak gak sih? Iya. Pernah lagi ngapain ini? Oh, oke. Dan ingat juga ya sobat jalan-jalan ketika kalian masuk ke sini itu dilarang untuk merokok ya. Ya betul, karena Sudah ini ada. dari kayu ya. Dari kayu ya. Dan juga ini biasanya maksimal berapa sih untuk masuk ke rumah ini? Bangun ini masih sanggup menahan orang yang masuk sini 30 orang. Masih 30 orang, wow banyak juga ya. Oke, terus juga lanjut nih tentang sejarahnya si Pitung. Iya. Kenapa kan ada 7 orang si Avengers ini? Tapi kenapa yang paling dia lulukan atau yang kita kenal itu si Pitungnya sendiri? Ya, jadi gini, dari ceritanya buku Pituan Pitulung itu dan menurut juga data-data sejarah orang-orang Belanda yang disebut si Pitung itu sebetulnya yang nama aslinya Raden Ahmad Nitikusuma, karena beliau yang paling aktif melakukan perlawanan terhadap Belanda. Oke. Dan selain itu kita pernah juga dengar nama Jiih dan Somat. Nah, itu adalah Jiih itu sebagai intelijennya dan Somat itu sebagai mata-matanya. Wow, oke, ada divisinya masing-masing ya. Ya, betul, ya. Kok wajahnya sendiri si Pitungnya itu ya buat melawan Iya. orang-orang Belanda. Dan- Takut dong orang Belanda nih kepada si Pitung. Ya takut sekali karena walaupun badannya menurut catatan badannya kecil, tapi keberaniannya itu Luar bisa biasa. mengalahkan orang Belanda sampai 3 atau 4 orang Wow, keren dengan silat. dengan silatnya. Dan Wow, keren ya. konon juga si Pitung mempunyai ilmu rawe rontek. Oh, apa itu? Rawe rontek itu kalau di ilmu persilatan itu ilmu kebal. Oh iya ilmu kebal ya. Ya, dan Belanda mendapat kabar dari ada pengkhianat yang memberitahu bahwa kalau ingin membunuh si Pitung dengan selamanya itu harus dimutilasi, Oh, oke, dipotong-potong ya. potong-potong. Dan menurut cerita juga si Pitung itu dimutilasi 3 bagian. Jadi kaki dan kepalanya konon dibawa ke Belanda, Oh, tapi oke. badannya itu Ada di Indonesia. dikuburkan yang sekarang makamnya ada di kantor Telkom Selipi. Tapi itu pun masih perlu penelitian gitu ya. Penelitian ya. Dan sampai sekarang, dan itu juga tantangan buat kita dan terutama ahli-ahli sejarah juga. Selama tahun 2019 kemarin sudah ada sekitar 13 orang mahasiswa Belanda yang datang ke sini, dan mereka tujuannya ingin meneliti kepastian kejelasan tentang si Pitung itu. Dan kenapa mereka sampai meneliti tentang si Pitung, karena di si Pitung nama si Pitung di Belanda juga Sudah. banyak dikenal, dan mereka ingin meneliti bagaimana caranya leluhur mereka kok bisa mengalahkan si Pitung yang sakti gitu. Oh, oke, orang Belandanya sendiri malah jadi curious tentang si Iya, betul. Pitungnya ini. Wah, oke. Dan harusnya kita juga jangan kalah sama mereka. Iya, nah harus itu meneliti juga. harus meneliti juga, jangan kalah dengan orang Belandanya aja. Pengen tahu, kitanya harus lebih tahu. Ya, betul. Oke, tapi kayaknya kita harus istirahat dulu ya. Jangan kemana-mana, ikutin terus jalan-jalan yuk. Jalan kemana sih? Jalan-jalan yuk.